الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita panjatkan kehadiratnya, karena dengan rahman dan rahimnya, alhamdulillah kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat di masjid yang mubarak ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan insyaallah percikan rahman dan rahimnya sampai kepada kita semua. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, tentu sebagai khatib saya mengajak kepada kita semua, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi, Quran surat Al-Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam ayat ini ada dua yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Iman dan takwa adalah merupakan modal dasar kita. Kalau ingin kita selamat di dunia dan di akhirat, maka dua hal ini harus kita jaga. Karena dua hal ini bukan hanya berdimensi berkaitan dengan kehidupan dunia, tetapi berdimensi untuk kehidupan juga akhirat. Oleh karena itu Allah ingatkan kepada kita, marilah kita jaga ketakwaan itu. Kemudian yang kedua adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali-kali jangan kamu mati melainkan dalam beragama Islam. Ini Allah ingatkan kepada kita yang perlu kita jaga. Kita pelihara kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kita selamat di dunia, jaga ini. Kalau kita ingin selamat di akhirat, jaga dua hal ini. Karena inilah yang mampu memberikan dampak yang positif dan dapat memberikan ketenangan jiwa kita. Manusia dalam hidup ini tidak lain kecuali ingin menyelamatkan diri dan menenangkan diri. Untuk mencapai ketenangan jiwa itu tentunya tidak ada lain kecuali hanya zikrullah, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun kita, baik dalam keadaan duka, dalam keadaan suka, maka dua hal ini perlu kita jaga agar supaya kehidupan kita bisa tenang. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, orang yang bertakwa ini Allah janjikan kepada kita. Jadi ada nilai ketakwaan, ada nilai keimanan kepada diri kita. Allah sudah janjikan di dalam Al-Quran. Pertama, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi pertama Allah akan angkat derajat oleh Allah dan para malaikat. Jadi jangan kita khawatir derajat manusia. Makhluk manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna.
semua makhluk-makhluk Allah derajat yang paling tinggi adalah manusia. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita bahwa Allah ciptakan manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bentuk yang sebaik-baiknya itu yang harus kita hargai dan perlu kita hormati. Karena kalau kita tidak lakukan itu, tidak menghormati hasil ciptaan Allah, maka Allah dalam ayat berikutnya Allah katakan, Allah akan kembalikan kita ke tempat yang amat sangat rendah, bahkan lebih rendah dari hewannya. Manusia ini ada dua hal yang selalu kita lakukan dalam perjalanan hidup kita ini. Dimensi akal dan pikiran kita. Kita semua bermain pada dua hal ini dalam kehidupan kita ini. Potensi akal kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu melakukannya. Yang kedua adalah potensi nafsu. Kalau dua ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah, insya Allah Allah akan memberikan kita adalah derajat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Karena manusia ini di hadapan Allah yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang bertakwa. Allah ingatkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi pribadi kita Allah sangat mengenal. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ayat ini telah menerangkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah tidak memandang seseorang dari segi penampilan fisiknya dengan berbagai argumennya, tetapi sesungguhnya kemuliaan seseorang di mata Allah adalah karena keimanannya. Allah tidak memandang miskin, kaya, manusia, karena itu merupakan makhluk Allah, tetapi akan dilihat oleh Allah adalah ketakwaan, dan ketakwaan itu akan kita cerminkan dalam perilaku kita setiap hari, baik dalam perkataan dan perbuatan kita, sikap kita dan keputusan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah akan memberikan jalan keluar dari beberapa kesulitan. Kalau kita beriman kepada Allah untuk kesulitan di dunia ini, kita harus ada keyakinan diri kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ingatkan kepada kita dalam Quran surat At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Silakan potensi akal kita lakukan, tetapi sebagai orang yang beriman kepada Allah, segala urusan apapun, masalah apapun yang ada pada kita, dengan ikhtiar, dengan azamta kita, insya Allah Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar. Ini janji Allah, harus kita imani. Yang ketiga, Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusan. Kesulitan manusia bagi ukuran Allah tidak sama. Mungkin kesulitan bagi kita sangat besar, tetapi sebenarnya di hadapan Allah itu amat sangat kecil. Maka oleh karena itu, silakan kita bertakwa, silakan kita melakukan kebaikan. Karena kita manusia ini adalah satu kelompok yang baik. Khairul ummah wa takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita tidak boleh senang sendiri. Kita tidak boleh sejahtera sendiri.
Kita tidak boleh hanya masuk surga sendiri, tetapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada kita bahwa kita harus ingatkan kepada teman dan sahabat dan keluarga kita umat Islam, supaya marilah kita bersama-sama untuk bertakwa kepada Allah, untuk menyusun kesejahteraan kita di dunia maupun di akhirat. Kuncinya adalah dalam kehidupan ini, marilah kita ajak sahabat, saudara kita untuk melakukan kebaikan. Karena kita umat yang baik, ta'muruna bil ma'ruf. Kita harus mengajak orang untuk berma'ruf, melakukan kebaikan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jiwa kita masih ada, mari kita melakukan kebaikan. Karena kata Rasulullah, khairun nas wa anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia ada manfaat kepada orang lain. Itu menjadi prinsip kita sebagai umat Islam. Yang ketiga, Allah berikan kemudahan kepada kita semua, insya Allah, dengan keimanan keyakinan kepada kita. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang penting iman dan takwa, perintah kita laksanakan, larangan kita tinggalkan. Yang keempat, diberikan hidayah oleh Allah sehingga mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Baik dan buruk ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang manusia akalnya cukup bagus, profesor, dokter dan sebagainya, tetapi Allah tidak berikan hidayah, dia tidak mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah sudah ingatkan kepada kita manusia bahwa Allah memberikan kepada kita ilmu pengetahuan, derajat kita itu tidak lain kecuali hanya sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kadang-kadang dengan derajatnya, dengan pangkatnya, jabatannya, itu menjadi ukurannya. Padahal di hadapan Allah tidak seperti itu. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji di dalam Al-Quran. Kita lihat dalam surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa, sekali-kali jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqanan, petunjuk, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingatkan kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa ahadnahum bima kanu yaksubun. Allah ingatkan kepada kita, jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, sekali-kali bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah di langit dan di bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, marilah potensi akal, potensi nafsu kita lakukan dengan maksimal sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah gampang, kalau Allah akan memberikan kemakmuran, melimpahkan kepada kita keberkahan, mudah sekali. Tetapi keberkahan, kemudahan Allah tidak datang begitu saja. Harus kita lakukan nilai-nilai petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehidupan kita tidak ada lain kecuali kita mencari keberkahan di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan meridai amal ibadah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أمرنا بالاحتهال والاحتسام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بنفسي وثنى بملائكته المسبح في قدسي، وقال تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واحيي الكفرة والمشركين ولكلماتك إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعلم والعافية والغنى. اللهم إنا نسألك العلم النافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.